Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bagian yang terakhir dari pembuatan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, di bagian yang terakhir ini kita akan memasang QR atau tautan yang video kita sudah kita unggah ke channel YouTube kita. Nah, di sana nanti kita akan mengambil QR-nya, kita akan mengambil tautannya, nanti akan kita buatkan QR dan short link-nya. Nah, setelah kita buatkan short link-nya, kita akan memasang di modul yang sudah kita buat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendukung penjelasan dari materi yang ada di modul. Jadi silakan teman-teman untuk membuka modul yang sudah dibuat pada saat pelatihan tingkat dasar. Di sini kita akan memasang di, misalnya video yang sudah saya upload adalah membahas tentang kegiatan belajar 1, gejala alam biotik dan abiotik, di sub pembahasan yaitu metode ilmiah. Nah, yang saya praktekkan ini videonya adalah video dummy teman-teman. Nanti pada saat teman-teman mengunggah video di YouTube, maka itu adalah video penjelasan yang sebenarnya. Nah, di sini saya ingin membuatkan tutorial bagaimana cara membuat QR dan short link melalui Bitly dan QR generator. Nah, di sini ini adalah uraian materi di subbab yang pertama, yaitu metode ilmiah, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan ke channel kita di YouTube. Jadi ini tampilan YouTube-nya. Nah, di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu, atau kalau sudah biasa terpasang di YouTube di akun Gmail-nya, maka teman-teman bisa melihat di sini ada logo. Di sini saya login sebagai Kelasku Online. Silakan teman-teman klik gambar ini, terus switch account kalau misalnya belum. Nanti kalau teman-teman masih baru, add account untuk login, karena di sini saya sudah pernah login. Jadi saya langsung mengklik channel saya. Jadi belajar IPA Asik. Di sini nanti tinggal ngeklik begini. Nah, ini nanti akan ke channel belajar IPA Asik. Kalau tidak, silakan login seperti biasa pada saat email, pada saat teman-teman membuka email. Nah, ini saya sudah login di channel belajar IPA Asik. Nah, sekarang klik lagi. Kalau di sini ada foto atau ada ikonnya teman-teman, maka di sini akan ada fotonya. Diklik begini. Nanti ke YouTube Studio. Jadi teman-teman ke YouTube Studio. Kalau di laptop atau di komputer, kita akan mendapatkan menu lengkap dari YouTube Studio. Tanpa kita harus menginstal aplikasi. Tapi kalau di HP kita harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Kita tunggu loadingnya. Nanti akan ada dashboard kita, dashboard dari tampilan untuk memanage channel kita. Nah, di sini abaikan saja. Kita learn more begini. Kita tutup saja. Nah, di sini ini adalah dashboard kita untuk mengatur semua aktivitas ketika kita akan mengedit atau menambahkan deskripsi, menyunting judul dan sebagainya. Termasuk di sini tentang monetize. Jadi monetize itu bagaimana kita mengundang iklan ke dalam YouTube kita. Nanti akan secara otomatis terpasang berdasarkan random dari YouTube. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di monetize itu nanti kita akan bahas di YouTuber Teacher. Kita akan buat pelatihan yang lain. Nah, di sini ini adalah video yang sudah kita buat, masih satu teman-teman. Ini video yang saya buat. Nah, setelah ini teman-teman, di sini tidak saya perkenalkan secara keseluruhan teman-teman. Di sini hanya diketahui saja yang nanti akan kita butuhkan. Jadi nanti untuk pengembangannya kita bisa mengadakan pelatihan lagi khusus untuk membuat konten YouTube untuk pembelajaran. Karena ini kita dalam konteks pembuatan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi kita hanya mempelajari YouTube secara sederhana, yaitu kita membuat video, terus mengunggah, kita mengambil tautannya dan memasang di modul. Karena itu tujuan kita, sehingga
pelatihan ini benar-benar simpel bagi teman-teman dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekarang kita coba lihat, klik video teman-teman di dashboard. Kalau ini saya sarankan menggunakan laptop atau komputer. Kenapa? Karena kita membutuhkan modul kita ini, ya, file modul ini. Kalau kita menggunakan HP terlalu sulit, teman-teman. Jadi kita menggunakan laptop atau komputer. Nah, setelah itu, teman-teman, silakan klik ini, detail. Jadi ini saya close dulu. Oke, saya close dulu. Ini karena pertama kali buka, jadi ada semacam turnya begitu. Di sini ada detail, saya klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini saya close dulu, ini saya close dulu. Oke, di sini ini deskripsinya bisa teman-teman tambahkan. Nah, ini ada yang keliru ini. Ya, gejala. Gejala. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan di sini. Gejala alam mempelajari tentang apa begitu, tidak ada masalah di sini. Di sini nanti teman-teman bisa klik, ya. No, it is not for kids. Jadi kita tidak menyarankan ini untuk anak-anak. Anak-anak di sini maksudnya yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Amerika. Biasanya materi saya tidak menggunakan yang yes, tapi saya menggunakan yang no. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut di sini. Nah, biasanya saya pakai ini. Terus selanjutnya di sini sebenarnya sudah ada tautannya. Ini video link. Kita bisa tinggal copy saja di sini. Copy video link, klik. Oke, kita sudah link copy to clipboard. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita buka langsung saja QR generator. Ini berbasis online teman-teman, jadi kita tidak perlu install lagi atau tidak perlu login lagi. Silakan klik QR code generator. Nanti akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman gunakan URL, ya, gunakan URL-nya. Kita klik. Nanti di sini tinggal klik kanan, paste. Nah, ini sudah ada tautannya dan di sini ada QR-nya. Caranya kita tidak usah login saja, kita klik save. Nah, di sini kita kasih nama, misalnya bab 1 metode ilmiah. Kenapa kita beri seperti ini? Agar nanti QR kita tidak tertimpa dengan QR yang lain, sehingga kita bisa memanage, oh ini QR-nya untuk bab 1, ini QR-nya untuk bagian 2 dan seterusnya. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman, atau misalnya karena ini subbab, maka kita buat metode ilmiah begitu aja. Pilih PNG, ya, PNG. Kalau yang 2 ini biasanya dibuka di Corel Draw atau Photoshop. Klik saja save. Nanti dia akan terunduh secara otomatis di pojok kiri bawah di sini, teman-teman. Oke, ini tugas kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat shortlinknya. Nah, saya biasanya menggunakan Bitly, teman-teman. Teman-teman mau gunakan yang lain silahkan. Jadi saya menggunakan Bitly seperti ini, bit.ly. Nah, ini kebetulan saya sudah login. Nah, teman-teman bisa daftar dulu, login. Tidak ada masalah. Jadi di sini saya sudah login. Jadi ini kalau saya logout terlebih dahulu, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa mendaftar melalui sign up dulu. Ya, melalui sign up. Sangat mudah ini, teman-teman, mendaftarnya. Nah, di sini pilih saja yang free, teman-teman. Ya, yang free. Nanti teman-teman bisa memilih yang free. Nah, di sini kalau kita lihat get started for free. Ya, kita yang free saja. Nggak perlu ada bayar-bayar segala. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat yang free yang mana, teman-teman. Nah, yang ini, yang bagian paling kiri, teman-teman, yang free, get started. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan sign up with Google untuk loginnya, jadi tidak usah mengisi ini. Nanti bisa diklik di sini,
sign up for Google. Nanti teman-teman akan diarahkan ke emailnya teman-teman. Saya pilih kelasku online teman-teman. Saya pilih kelasku online. Atau kita buat yang baru, saya pilih belajar IPA asik saja. Biar teman-teman juga mengikuti dengan yang sama. Create new Bitly account. Jadi ini saya buat yang baru. Kalau di sini for personal use saja. Di sini untuk namanya silakan teman-teman isi dengan namanya teman-teman, tidak masalah. Kalau di sini kalau kita isi saja, misalnya untuk branding misalnya, atau social media marketing, tidak ada masalah. Atau skip this step juga tidak ada masalah. Klik saja save. Nah, ini sudah masuk teman-teman, sudah masuk ke dashboardnya atau home-nya dari Bitly. Klik saja create. Nah, di sini silakan di paste atau ditempel pada saat kita mengcopy tautan ini. Kita copy tadi kan sudah teman-teman. Kita ke Bitly. Kita di sini klik kanan, paste. Nanti akan ada di bawahnya. Nah, di sini ini custom back half. Dari di sini kita bisa mengcustom yang Bitly-nya tidak bisa dihapus, kita hanya menghapus ini saja. Nah, kita bisa mengganti ini dengan misalnya metode ilmiah. Kalau misalnya nanti kita save ada yang pakai, maka kita ganti yang lain. Kita save misalnya. Nah, ini sudah ada yang pakai teman-teman. Customize is not available, berarti sudah pernah dipakai orang. Berarti kita bisa menambahkan begini. Misalnya IPA SMK, kita kasih slash begini, kita klik. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan tautan kita. Jadi ini adalah tautan yang sudah kita buat dan kita customize, tinggal copy saja. Nah, nanti kita copy. Oke, kita ke modul kita. Nah, di sini kita akan memasang QR tadi, ya QR tadi. Kita cari di download biasanya. Di sini nih, teman-teman. Kalau membuka seperti ini, show all saja. Nah, tadi show in folder, teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada QR-nya. Ini tinggal tarik dan drag saja di sini. Nah, kita tempatkan di sini. Misalnya, teman-teman terserah mau menempatkan di mana. Nah, ini kita tempatkan saja. Nah, ini kita edit. Kalau ini tidak bisa dipindah-pindah defaultnya. Jadi, kita klik kanan, teman-teman. Di klik kanan, nanti ada di picture. Coba kita ke picture yang kita lihat layoutnya, kita pilih square ya, kita pilih square, kita klik OK. Nah, ini baru bisa dipindah-pindah teman-teman. Nah, kita lihat dia lari kemana. Nah, sudah ada di atas, kita tarik ke bawah, kita tempatkan di teksnya ini teman-teman. Nah, dia akan nata otomatis seperti ini. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, di bawah ini bisa kita tambahkan, kita pakai text box saja. Jadi kita pakai insertkan text box di ini. Draw text box kita bisa tempatkan di sini. Ini untuk memasang tautan yang tadi, yang dari Bitly. Nah, dari Bitly kita copy di sini, copy. Setelah copy, kita paste di modul kita di bawah sini. Kita klik paste. Nah, ini kita tinggal menata saja seperti ini. Lebih bagus kita tengahkan teksnya. Nah, seperti ini. Apa fungsi dari tautan ini, teman-teman? Tautan ini kita bisa fungsikan kalau nanti modul kita berbentuk e-modul. Karena kan tidak mungkin dia buka HP terus kita scan di HP-nya sendiri, kan tidak mungkin. Jadi dia bisa pakai tautan ini. HTTP-nya bisa kita hilangkan, tidak ada masalah. Nah, seperti ini. Terus karena ini fontnya terlalu panjang misalnya, kata-katanya terlalu panjang, kita bisa kecilkan saja menjadi 10 misalnya. Semoga saja muat. Oh, ternyata tidak muat. Kita perpanjang sedikit. Nah, ini sudah muat. Kita bisa tengahkan begini. Ini kita sudah membuat QR dan Bitly-nya.
Jadi short linknya di sini, terus di sini ada QR-nya. Nah, kalau misalnya modul kita berbentuk cetak, itu bisa kita gunakan. Jadi anak-anak tinggal nyekan aja, terus melihat penjelasan di YouTube, selesai begitu. Jadi sangat mudah teman-teman. Di sini tugas kita sudah selesai, modul kita sudah terintegrasi dengan YouTube. Teman-teman bisa mengembangkan sendiri dengan inovasi dan imajinasi dari teman-teman. Sampai sini modul kita sudah terintegrasi dengan YouTube. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Nanti untuk pengumpulan modul yang sudah terintegrasi hanya menambahkan QR saja dan short linknya. Teman-teman silakan kumpulkan, nanti tautannya saya akan sertakan di link deskripsi atau di video ini, nanti kita lihat agar teman-teman nanti bisa mendapatkan sertifikat 32 jam dan bisa digunakan teman-teman untuk angka kredit. Jadi sudah selesai pelatihan ini. Saya mohon maaf bila selama pelatihan ada kekurangan, ada kesalahan. Selama saya berinteraksi dengan teman-teman, saya mohon maaf. Semoga materi membuat modul yang terintegrasi dengan YouTube, baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut, bermanfaat bagi teman-teman semua. Semua ini demi pengembangan diri bagi seorang guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.